Puji Tuhan, puji Tuhan. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam kesempatan yang indah bersama Community of Miracle. Sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, di pagi hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Itu sebabnya saya berharap bahwa ketika saudara mendengarkan firman ini, jangan lupa saudara subscribe, saudara juga bunyikan lonceng, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur di pagi hari ini sebab kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Berkati kami pagi hari ini yang akan menjalani hidup ini. Namun sebelumnya kami mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Tema yang saya berikan pagi hari ini, semua karena kasih-Nya. Demikian firman Tuhan. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Tuhan, kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di kota Roma bahwa hubungan iman yang mereka miliki bersama Allah merupakan dampak dari inisiatif gerakan kasih Allah. Hal ini untuk semakin mempertegas kepada mereka bahwa hubungan beriman bukanlah suatu yang sepantasnya diciptakan dalam formalitas maupun pemahaman yang terbatas pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Itulah mengapa Paulus menulisnya. Jadi, hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, setiap orang pun perlu menyadari nilai ini sehingga dapat mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nilai dari hubungan iman sesungguhnya sejak awal disadari oleh Allah, oleh kasih Allah yang penuh dengan kerinduan untuk merangkul kita ke dalam hubungan yang penuh makna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Allah itu begitu luar biasa menjangkau kita semua.
Dia mengembalikan saudara dan saya sehingga kita bisa ada di hari ini. Sahabat komunitas Miracle yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, akses untuk mengenal Allah merupakan anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengenal Allah itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Saya mendengar satu kesaksian seorang pemudi yang begitu luar biasa. Ya, saya sangat diberkati dengan kesaksiannya. Ya, pada masa kecilnya dia diperlakukan tidak baik oleh orang tua sungguh maupun orang tua angkat, karena sejak usia 3 tahun sudah diadopsi oleh orang lain. Namun keluarga ini bukan mengasihi tetapi menyiksa anak ini. Dari usia masih kecil itu dia sudah kena hantaman yang begitu luar biasa. Tiada hari tanpa dapat pukul, tiada hari tanpa disiksa. Itu sebabnya dia begitu menderita. Beberapa kali dia minta mati. Namun Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan tahu rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Kemudian karena orang tuanya tahu bahwa dia disiksa, dikembalikan kepada orang tua. Ternyata di tengah-tengah keluarga itu pun anak ini tidak mendapat kasih sayang. Bahkan kakak-kakak yang sudah mendahului dia, mereka justru mengganggu dan memukul dia, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati pemudi ini. Namun luar biasa, dia pergi ke Kupang bersama dengan hamba Tuhan yang waktu itu berjualan di daerah mereka, sehingga akhirnya orang ini bisa dikenal oleh majikannya yang tadinya berjualan di desa kemudian pulang di NTT. Dan mulai saat itu teman-teman baik ibu pengasuh ini mulai menginjil, dan akhirnya di usia yang ke-14 dia bisa mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis. Dan pada usia 20 dia minta izin untuk pergi bekerja ke luar negeri, dan akhirnya dia bekerja di Singapura. Bapak Ibu tahu ketika dia mengalami siksa masa kecil, hatinya itu begitu panas, begitu sakit, sehingga dia ingin satu kali kelak dia ingin membunuh semua keluarga itu. Tapi luar biasa kasih Yesus, kasih yang luar biasa mengubah hati pemudi ini, dan akhirnya rencana untuk membunuh berbalik menjadi mengasihi. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada jemaat supaya kita betul-betul memiliki iman, karena kita tahu bahwa mengenal Allah itu merupakan anugerah. Hubungan iman yang kita miliki bersamanya juga berawal dari kehendaknya yang bertujuan bagi kita. Dengan kata lain, bahwa semua tidak didasari oleh kemampuan usaha maupun rencana diri kita sendiri, sehingga tidak selayaknya ada umat Allah yang menjalani imannya dengan kesombongan. Ini kadangkala kita tidak menyadari, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang sombong, orang Kristen yang arogan. Ya, ini yang Tuhan tidak mau. Justru kita seperlunya menjadi individu-individu yang memiliki kerendahan hati, komitmen yang sesungguhnya, hati serta pikiran untuk merespon setiap anugerah Allah. Selain itu juga Paulus juga menyampaikan, mengingatkan kita supaya di dalam setiap inisiatif Allah yang terwujud di dalam hubungan iman yang kita miliki ini pun terdapat misi yang jauh lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Nah, maksudnya terdapat rancangan besar untuk kemuliaan Allah yang semestinya mewujudkan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, entah secara personal maupun komunal. Artinya ketika kita mau, maka hal ini tidak dikerjakan hanya seorang diri saja secara personal, tetapi melalui komunitas of Miracle kita bisa menjalani. Hal ini jugalah yang membuat kesadaran diri dalam kerendahan hati atas akses pengenalan terhadap Allah menjadi semakin penting untuk memiliki oleh setiap umatnya, yakni agar kita dapat
melencengkan ya dari rencana kemuliaan Allah tersebut. Jadi umat Tuhan, mari kita berusaha untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman sahabat yang sudah sukses dalam pelayanan, mari saudara boleh membantu Community of Miracle di dalam perjalanan pelayanannya agar supaya pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan, kebenaran yang luar biasa. Berkati kami pengurus Community of Miracle. Kau memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Berkati juga yang berhari ulang tahun. Berkati Tuhan agar mereka tetap setia. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah, Tuhan adalah jawaban pokok bagi kehidupan kami. Kami tak percaya bahwa Tuhan luar biasa. Berkati kami. Berkati anak-anak yang berulang tahun, yang studi, bahkan semua mereka yang bekerja dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin.